Oke, jadi selamat berjumpa kembali saudara-saudara sekalian. Kita mulai perkuliahan kita mengenai gerakan sosial dan perubahan sosial. Apa yang akan kita bahas hari ini? Yaitu mengenai sebetulnya apa itu gerakan sosial. Dengan cepat saya akan terangkan, kemudian ke pengertian gerakan sosial, lebih elaborate sedikit. Kemudian kita lihat beberapa tipologi gerakan sosial dan bagaimana tipologi itu dibangun, ya. Setelah itu kita lihat sedikit pendekatan teoritis, mungkin tekanannya di sini, ya. Dan saya rasa saya sudahkan di situ saja. Nomor 5 itu sebetulnya hal yang tidak terintegrasi di dalam mata kuliah ini, ya. Jadi 5 itu mungkin tidak kita akan bahas. Baik, ini kita lewatkan saja, Anda bisa baca begitu saja, ya. Kita mulai dengan ini sebetulnya. Dan untuk itu saya mesti begini. Kita akan membahas gerakan sosial dihubungkan dengan perubahan sosial. Dan banyak para ahli melihat bahwa perubahan sosial itu merupakan salah satu faktor penting di dalam menggerakkan perubahan sosial. Ya, beberapa kutipan di sini misalnya, ya, dari Bloomer, one of the chief way through which modern society, ini kenapa ada ini nih, ya, modern society change sebetulnya, ya, maksudnya itu, ya, atau modern society berubah begitu kira-kira, ya. Itu adalah perubahan sosial, ya. Kilian misalnya mengatakan bahwa perubahan sosial, movement adalah creator of social change. Atau kutipan lain misalnya, social movement is a transforming agent of political life, misalnya, ya. Alain Touraine misalnya, seorang sosiolog dari Prancis, ya, dia melihat bahwa social change, social movement adalah historical actors of social change, ya. Tapi dengan sendirinya perubahan sosial itu digerakkan oleh berbagai faktor, bukan hanya oleh gerakan sosial saja. Perubahan sosial, ya, akarnya tuh banyak, ya. Faktor yang menggerakkan itu banyak, bukan gerakan sosial saja. Ada teknologi, ada kebijakan, ada penjajahan misalnya, ya, kontak budaya, ya, perang antara negara, antara bangsa dan sebagainya, banyak sekali faktor-faktornya. Nah, bagaimana kita lihat kapan gerakan sosial itu menjadi agen daripada perubahan sosial? Untuk ini kita lihat bagian di bawah ini atau tabel di bawah ini. Jadi di sini kita lihat bahwa lokus penggerak perubahannya itu bisa dari bawah, ya, dan bisa dari atas. Ya, dari bawah artinya dari masyarakat luas, atau dari atas itu dari pemerintah, misalnya dari negara. Ya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri, ya, ada laten dan manifest. Laten adalah gerakan yang terjadi dengan sendirinya, atau laten adalah perubahan yang terjadi dengan sendirinya, ya, atau merupakan perubahan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan, tapi merupakan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak, ya, perubahan-perubahan sampingan, ya. Misalnya satu kebijakan pemerintah tujuannya adalah misalnya mengurangi jumlah penduduk atau mengurangi kecepatan pertambahan penduduk, dia mempunyai konsekuensi lain, ya, selain memang percepatan pertumbuhan penduduknya berkurang, tetapi dia mempunyai konsekuensi lain, ya. Misalnya seperti di Cina, mengakibatkan jumlah laki-laki menjadi jauh lebih banyak daripada perempuan, yang mengakibatkan kemudian laki-laki sulit mendapatkan jodoh misalnya saja, ya. Itu artinya laten, ya. Manifest adalah perubahan yang memang diinginkan dan terjadi, ya. Coba kita lihat di sini, ya. Nomor 1, ya, adalah
perubahan-perubahan laten yang datang dari bawah. Ini perubahan-perubahan yang terjadi dengan sendirinya karena masyarakat bergerak, masyarakat hidup, orang per orang, warga mengambil keputusan, mengambil strategi rumah tangga, dia mencari pekerjaan, ya, berkegiatan sosial, semuanya mengakibatkan perubahan-perubahan yang mungkin terjadi kecil-kecil ya, tetapi terus-menerus dalam jangka waktu panjang gitu ya. Artinya perubahan yang kita lihat terjadi sehari-hari tanpa direncanakan dan sebagainya. Dan nomor 2 itu adalah perubahan dari atas tetapi laten, seperti tadi saya kemukakan. Perubahan-perubahan yang tidak direncanakan. Ya. Jadi perubahan yang terjadi karena kebijakan, tetapi perubahan yang tidak direncanakan. Ya. Nah, 1 dan 2 itu bukan perubahan yang terjadi oleh gerakan sosial. Ya. Nomor 3 adalah perubahan-perubahan dari atas dan manifest. Ini adalah perubahan-perubahan yang terjadi karena kebijakan pemerintah. Ya, seperti tadi, ya, kebijakan keluarga berencana, ya, kebijakan revolusi hijau misalnya mengakibatkan produktivitas meningkat tinggi sekali. Ya, itu adalah perubahan-perubahan dari atas dan manifest. Tetapi perubahan-perubahan yang akibat daripada atau perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah itu bukan perubahan-perubahan karena gerakan sosial, ya. Karena kebijakan tidak dikategorikan sebagai perubahan sosial, tidak dikategorikan sebagai gerakan sosial, ya. Nah, tersisa nomor 4, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dari bawah dan manifest, ya, direncanakan. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai perubahan sosial oleh gerakan sosial. Ya. Jadi gerakan sosial itu selalu merupakan diasosiasikan dengan perubahan-perubahan dari bawah, ya, desakan dari bawah yang direncanakan, ya, manifest yang direncanakan. Nah, itu misalnya perubahan-perubahan yang terjadi karena gerakan lingkungan misalnya. Ya. Gerakan agraria yang mendesak pemerintah untuk merubah kebijakan-kebijakannya dan mempunyai konsekuensi pada struktur sosial juga, ya, karena terjadi redistribusi aset misalnya saja, ya. Seperti itu. Jadi yang nomor 4 itu yang bisa disebut sebagai perubahan sosial yang digerakkan oleh gerakan sosial atau yang terjadi oleh gerakan sosial. Disitulah letak gerakan sosial, ya. Yang berbeda dengan faktor-faktor yang menggerakkan perubahan yang lain, seperti teknologi, ya, penjajahan, kontak budaya, kebijakan, yang semuanya tidak dikategorikan sebagai gerakan sosial. Baik, kita kemudian lihat bahwa gerakan sosial yang terjadi dari bawah itu, ya, manifest dan berasal dari bawah, dia bisa berorientasi positif, artinya memperkenalkan, mengusung ide-ide baru, mengusung pembaruan misalnya saja. Ya. Contohnya misalnya gerakan reforma agraria misalnya, ya, dia mengusung satu ide baru, ya. Tapi dia bisa juga berorientasi negatif, artinya menghentikan, mencegah, ya, suatu gerakan untuk mencegah, ya, misalnya saja mencegah kerusakan satu kawasan konservasi misalnya, ya. Ini contohnya misalnya gerakan Cipko, ya, yang menginisiasi suatu bentuk gerakan konservasi dalam bentuk mencegah orang untuk menebang pohon, ya, dengan memeluk pohon, melindungi pohon, seperti terlihat di dalam foto ini, ya. Jadi perempuan-perempuan desa itu melindungi pohon-pohon dari perusakan oleh perusahaan-perusahaan logging, ya,
dengan memeluk pohon. Sehingga perusahaan itu kalau memaksa, dia akan mencederai penduduk itu. Ini menjadi satu gerakan yang sangat terkenal dan memberikan inspirasi bagi gerakan-gerakan lain di dunia. Ya, luar biasa sekali ini. Dan akarnya jauh sekali, dari abad ke-18. Ya. Ketika penduduk desa juga melakukan aksi yang sama di abad ke-18, tetapi dengan sendirinya itu dunia lain pada abad ke-18 ya, dan 363 penduduk itu dibantai, ya, terutama perempuan dibantai oleh penguasa saat itu, ya, penguasa dari Rajasthan untuk bisa memanen pohon-pohon tersebut. Jadi itu berorientasi negatif, ya. Artinya mencegah sesuatu. Misalnya satu gerakan di Indonesia mencegah amandemen Undang-Undang 45 misalnya, ya, itu disebut sebagai berorientasi negatif. Ya. Atau aktivitas gerakan sosial yang menentang aktivitas gerakan sosial lain. Ya. Misalnya gerakan yang mengusung pandangan rasis, ya. Kemudian di counter dengan gerakan sosial yang menentangnya, ya, yang mau menghalangi bahwa pandangan-pandangan rasis itu dimasukkan ke dalam kebijakan-kebijakan misalnya, ya. Atau gerakan yang mau mengembalikan sistem kerajaan, ya, kemudian di counter dengan gerakan untuk menahan jangan sampai ini terjadi misalnya saja, ya. Itu disebut sebagai berorientasi negatif, ya. Dan kita bisa lihat bahwa antara yang positif dan negatif seringkali itu bergandengan sebetulnya, ya. Secara analitis kita bisa bedakan, tetapi mereka berhubungan satu dengan lain, ya. Karena gerakan sosial yang berorientasi negatif, dia seringkali kemudian menghasilkan hasil-hasil tambahan susulan yang berupa ide-ide baru misalnya saja, ya, itu seringkali terjadi seperti itu, ya. Dan satu gerakan sosial yang berorientasi positif seringkali dia harus juga menahan tendensi-tendensi yang mereka anggap merugikan, ya, di samping mengajukan usul-usul atau pembaruan. Jadi keduanya sebetulnya seringkali berkaitan satu dengan yang lain, ya. Baik, kita beralih pada tipologi atau pengertian yang lebih rinci dari gerakan sosial. Kalau saudara-saudara sekalian ada yang ingin bertanya, mempunyai pertanyaan, ajukan saja langsung, ya, seperti saya sudah pernah kemukakan. Di sini kita lihat kira-kira komponen-komponen apa saja yang harus ada sehingga sesuatu itu bisa kita sebut sebagai gerakan sosial, ya. Ini dikemukakan oleh Stomka, ya. Jadi suatu kolektivitas orang-orang yang bertindak bersama untuk mengutarakan keluhan, ya, dan ketidakpuasan. Kemudian kedua, tujuan bersama dari tindakan kolektif itu adalah mendorong perubahan dalam masyarakat, ya, atau justru menghalangi perubahan yang mengancam, ya, tadi positif atau negatif, ya. Ketiga, kolektivitas itu relatif baur, diffuse, artinya tidak terorganisasi secara terorganisasi secara secara ketat, secara baik dan sebagainya, ya. Jadi derajat organisasi formalnya rendah sebetulnya, ya. Tidak ada satu organisasi yang betul-betul kemudian memobilisasi dan sebagainya. Keempat, tindakannya memiliki derajat spontanitas yang relatif tinggi, ya, menggunakan bentuk-bentuk yang non-institusional dan tidak konvensional, ya. Bentuk tadi yang tidak terorganisasi atau pengorganisasian rendah itu langsung berkaitan dengan
derajat spontanitas yang tinggi. Ya. Kalau terorganisasi dengan baik, maka spontanitas itu sulit dicari. Ya. Justru keduanya ini saling menunjang. Ya. Dan kemudian bentuk-bentuk yang diambil adalah non-institusional, artinya tidak melewati jalur-jalur institusional yang tersedia, ya. Tidak melalui misalnya melalui partai politik, kemudian diajukan ke parlemen, ya, sebagainya. Bukan dengan cara seperti itu, ya, tetapi dengan cara-cara non konvensional, institusional dan non konvensional, ya, seperti boykot, demonstrasi, boykot, demonstrasi, sivil, seperti tidak mau membayar pajak misalnya, ya, seperti gerakan Samin pada abad ke-19, ya. Jadi dengan cara-cara seperti itu, pemogokan makan misalnya, ya, itu cara-cara yang diambil oleh gerakan sosial. Ya. Jadi kalau semuanya itu diintegrasikan, itu menjadi semacam definisi. Ya. Gerakan sosial adalah kolektivitas yang terorganisir secara longgar, yang bertindak bersama melalui cara-cara yang non-institusional dalam rangka menciptakan atau menghalangi, ya, perubahan pada masyarakatnya. Ya. Nah, menciptakan dan menghalangi, tadi saya sudah kemukakan, keduanya punya semacam kaitan yang erat satu dengan yang lain. Oke, ini kita bicara mengenai ciri-ciri dari gerakan sosial. Dan ini sesuai dengan apa yang tadi dikemukakan, ya, bahwa gerakan sosial itu menciptakan perubahan sosial yang manifest dan dari bawah. Ya. Dan ini adalah tidak sama dengan kebijakan pemerintah misalnya. Ya. Kebijakan pemerintah di dalam keluarga berencana, kebijakan pemerintah di dalam pembaruan agraria misalnya, ya, atau kebijakan pemerintah mentransformasi birokrasi misalnya, ya, untuk menentang, untuk menghapuskan korupsi dan meningkatkan efisiensi, itu bukan gerakan sosial, itu kebijakan pemerintah. Ya. Dan ciri-ciri dari kebijakan itu tidak sama dengan ciri-ciri yang Anda lihat di sini, di slide ini dengan sendirinya. Ya. Jadi bedakan itu. Baik, kita sekarang beralih kepada tema lain. Kita udah tahu apa kira-kira yang dimaksud dengan gerakan sosial. Dan kita sekarang pergi ke tipologi gerakan sosial dan bagaimana tipologi itu dibangun, ya, itu juga menarik untuk Anda lihat, ya. Di sini kita lihat sebetulnya usaha untuk membangun beragam tipologi gerakan sosial dari berbagai sudut pandang, ya. Kita lihat di sini misalnya di luar kotak biru itu, ya, ada reform, ada radikal. Itu kategorisasi dari gerakan sosial juga. Ya. Gerakan reform adalah gerakan sosial yang ragam derajat perubahan yang diusungnya itu, ya, berada di dalam tatanan sosial yang ada, tidak keluar. Ya. Jadi gerakan reform adalah suatu gerakan yang menganjurkan perubahan tetapi di dalam kerangka sistem yang ada, nah, misalnya. Dan ini berbeda dengan kemudian gerakan sosial radikal, ya. Suatu gerakan yang ingin meninggalkan sistem yang ada dan merubahnya menjadi suatu sistem yang baru sama sekali, ya, karena itu namanya radikal. Itu ada dua pengkategorian, satu pengkategorian dari gerakan sosial. Pengkategorian lain dari gerakan sosial adalah dengan membedakan instrumental dan ekspresif, misalnya. Ya. Kategori gerakan sosial yang instrumental itu adalah gerakan sosial yang
tujuannya adalah merubah struktur sosial, ya, dalam derajat yang berbeda-beda, ya, bisa reform, bisa radikal, ya, tetapi dia tujuannya adalah merubah struktur sosial. Ada juga gerakan sosial yang dikategorikan sebagai ekspresif, ya. Dia tekanannya, fokusnya adalah merubah sifat individu dan perilaku orang. Ya. Dia juga bisa dalam bentuk reform, ya, yang terbatas lingkupnya, ada yang radikal. Ya. Jadi keempat kategori ini sudah usaha untuk sebetulnya mencoba mengkategorikan gerakan sosial. Tetapi dari empat kategori ini, orang kemudian bisa menciptakan tipologi gerakan sosial lebih lanjut, ya, seperti yang dilakukan oleh Wilson. Ya. Jadi dia bilang, dan kita sekarang melihat kotak yang biru itu, ya. Satu gerakan sosial yang dikategorikan sebagai reform, dia bisa mempunyai karakter instrumental. Ya. Dan apa yang terjadi kemudian yang muncul adalah tipe gerakan sosial yang reformatif. Ya. Dia masih berada di dalam kerangka sosial dan sistem ekonomi politik yang ada, tetapi dia mau melakukan perubahan-perubahan di dalamnya, ya, seperti gerakan buruh, reformasi pajak, ya, gerakan anti atau pro aborsi, ya, gerakan agraria yang ada sekarang misalnya, ya, itu semuanya bekerja di dalam merubah sistem dari dalam sebetulnya. Tidak mau merubah sistemnya, tetapi mau memperbaiki, ya, reformatif. Halo, ada pertanyaan? Aja kan? Kan tenang. Ada kebocoran nih. Saya teruskan ya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Langsung, jangan menunggu sampai saya memberikan waktu untuk bertanya, langsung saja. Kita lihat lagi ke kotak biru ini, ya, nomor 3, alternatif, ya, gerakan sosial alternatif, tipe alternatif, ya. Itu merupakan kombinasi dari kategori gerakan sosial reform dan ekspresif. Ya, artinya dia tidak menyinggung struktur sosial, tetapi dia lebih tujuannya adalah merubah karakter individu, merubah perilaku individu, ya, seperti bike to office, ya, gerakan jantung sehat misalnya, ya, memotivasi orang untuk bergerak dan berolahraga misalnya, gerakan hemat energi, ya, gunakan lampu-lampu yang hemat, kalau nggak perlu jangan dinyalain. Tutup pintu rapat-rapat kalau menggunakan AC, jangan membuka jendela sehingga tidak hemat energi, ya. Tapi semuanya masih berada di dalam sistem yang ada, ya, dan fokusnya adalah pada perubahan perilaku individu. Ya. Nah, bisa juga kita kemudian lihat tipe 4, ya, redemptif, itu merupakan kombinasi hasil dari kategori gerakan sosial radikal, ya, tetapi yang ekspresif sifatnya, ya. Nah, ini kita lihat misalnya gerakan-gerakan pertobatan, ya, seringkali di dalam bentuk-bentuk gerakan kerohanian, ya, seperti gerakan pemurnian agama, sekte-sekte agama, ya, yang kemudian memisahkan diri dari masyarakat, ya, kemudian membangun satu komunitas tersendiri karena mereka yakin bahwa komunitas itu adalah komunitas yang lebih murni, ya, jangan bersentuhan dengan masyarakat yang luas yang tidak murni lagi, ya, hal-hal seperti itu. Ya, itu disebut sebagai gerakan tipe redemptif, ya. Nah, kita lihat juga ada nomor 2, ya, transformatif. Gerakan sosial tipe transformatif ini, ya, merupakan gabungan dari kategori radikal dan instrumental, ya. Jadi dia radikal, meninggalkan sistem yang ada, merubah sistem yang ada menjadi satu sistem yang baru,
dan karena itu juga dia instrumental sifatnya, dia merubah struktur masyarakat. Ya. Itu misalnya saja contohnya dari gerakan transformatif itu adalah gerakan-gerakan revolusioner, gerakan kemerdekaan Indonesia misalnya, ya, itu termasuk gerakan transformatif. Ya. Gerakan fundamentalis agama misalnya, itu juga gerakan transformatif. Ya. ISIS misalnya, ya, itu merupakan bagian dari atau yang bisa disebut sebagai gerakan transformatif. Ya. Oke, Anda mengerti ya. Ini jadi Anda lihat di sini ada berbagai kategori gerakan sosial, ya, dan dari percampuran kategori gerakan sosial ini kita kemudian bisa menciptakan tipe-tipe gerakan sosial. Dan dengan seperti ini, dengan instrumen seperti ini, ya, dengan konsep seperti ini, kita kemudian bisa melihat gerakan-gerakan sosial apa yang ada di masyarakat saat ini. Nah, Anda kemudian bisa memberikan merek cap kepada gerakan-gerakan tersebut. Ini salah satu cara untuk menganalisa gerakan sosial yang Anda lihat di luar. Oke, ya, kalau ada pertanyaan langsung saja ya, jangan ragu-ragu. Namun ada juga cara-cara untuk membedakan gerakan sosial yang satu dengan yang lain, ya, dengan sudut pandang yang lain, ya. Misalnya saja di sini di sebelah kiri, ya, Anda lihat ada gerakan membedakan dalam orientasi, ya, orientasi tujuannya, gerakan progresif misalnya dan gerakan konservatif. Ya. Gerakan progresif itu adalah gerakan yang orientasinya ke masa depan, seringkali ke bentuk-bentuk masyarakat yang utopis, yang masih berupa khayalan, ya, tetapi menjadi semacam menjadi cakrawala, ya, kemana mereka harus bergerak, ya. Misalnya saja gerakan-gerakan sosialis misalnya, ya, di berbagai kawasan dunia ini, ya, di permulaan abad ke-20 sampai pertengahan abad ke-20, ya, itu gerakan-gerakan progresif. Seringkali juga disebut sebagai gerakan kiri. Ya. Sebaliknya gerakan konservatif adalah gerakan yang berorientasi ke belakang, ya, melihat masyarakat atau bentuk-bentuk masyarakat di masa lalu sebagai masyarakat yang ideal, ya, mengidealisasi bentuk-bentuk masyarakat lama, ya. Ini disebut sebagai gerakan konservatif, ya, dan seringkali juga disebut gerakan kanan, ya. Misalnya saja gerakan gerakan sosial yang ingin mengangkat kembali pengaruh kerajaan-kerajaan di Indonesia ini, ya. Gerakan ini disokong oleh keluarga-keluarga kerajaan dari berbagai daerah di Indonesia, ya. Mereka membuat manifestasi tiap tahun, mengundang keluarga-keluarga kerajaan dari luar negeri, ya. Dan ini merupakan gerakan konservatif, ya. Mereka mengidealisasi bentuk-bentuk lama, ya. Tapi cara lain untuk membedakan gerakan sosial satu dengan yang lain juga misalnya dengan membedakan antara gerakan sosial lama dan baru. Dan ini cukup penting juga, ya, karena gerakan sosial yang kita lihat sekarang ini, ya, seperti gerakan lingkungan, gerakan masyarakat adat, hak-hak masyarakat adat, gerakan melawan perang misalnya, ya, gerakan anti nuklir, gerakan emansipasi perempuan, ya, dia mempunyai karakter yang berbeda dengan gerakan lama, ya. Apa bedanya, ya? Gerakan yang lama lebih menekankan pada sistem eksploitasi, ya, dari kelas atas terhadap kelas bawah, ya, di dalam satu masyarakat, ya. Karena itu gerakan ini lebih mengarah, fokusnya adalah pada perbaikan ekonomi, ya, memperbaiki hubungan
hubungan produksi, ya, sehingga kurang derajat eksploitasinya misalnya. Ya. Nah, gerakan baru itu berbeda. Ya. Gerakan-gerakan sosial baru itu merupakan gerakan sosial sebagai respons akan bentuk-bentuk kemiskinan, ya, bentuk-bentuk eksklusi, ya, krisis lingkungan, ya, dan perang yang ada sekarang ini, ya, yang sifatnya seringkali global, ya. Misalnya bentuk-bentuk eksklusi seperti Rohingya, ya, kasus Rohingya, kasus Palestina, ya, masyarakat Palestina yang kemudian tidak diakui hak-haknya sama sekali, ya, menjadi marginal. Ya. Papua kita bisa bilang begitu juga. Ya. Dan mereka mempunyai gaung internasional. Ya. Kemiskinan baru yang diciptakan oleh perang, misalnya perang Timur Tengah yang mengakibatkan ratusan ribuan orang kemudian bermigrasi keluar, ya, mengungsi, bermigrasi keluar dari daerah kampung halamannya, mencari daerah-daerah baru di Eropa, ya, di Australia, ya, di Amerika, ya, untuk membangun kehidupan yang lebih aman bagi diri mereka, misalnya saja. Ya. Lingkungan juga demikian. Lingkungan bukan terbatas daerah, ya, tetapi sudah menjadi permasalahan global. Ya. Nah, merespons hal-hal seperti ini muncul gerakan-gerakan sosial yang karakternya berbeda. Ya. Seringkali dia transnasional sifatnya, ya. Artinya melampaui batas-batas nasional, ya, dengan memanfaatkan teknologi informasi, ya, teknologi informasi digital misalnya. Dengan cara itu mereka bisa berhubungan berjejaring secara global. Ya. Dan karena fokusnya beragam, berarti aktor-aktor gerakan sosial ini juga beragam. Dan bentuk gerakan ini juga beragam. Ya. Ini seringkali disebut sebagai polimorfis. Ya. Misalnya anti nuklir, anti masyarakat, hak masyarakat adat, ya, gerakan konservasi alam, gerakan-gerakan identitas etnik misalnya, ya, gerakan feminisme atau gerakan emansipasi perempuan. Ya. Jadi sangat polimorfus sifatnya, tidak lagi fokus seperti dulu pada hal ekonomi, ya, dan konflik kelas misalnya. Ini jauh melampaui hal itu. Karena itu disebut sebagai gerakan sosial baru. Ya. Oke, ini cara lain untuk membedakan gerakan sosial satu dengan yang lain. Ya. So, semuanya Anda bisa gunakan. Ya. Jadi gerakan sosial yang Anda lihat tadi di gambar biru ini, Anda bisa juga kemukakan, ya, gerakan sosial reformatif gaya lama misalnya, atau gerakan sosial reformatif gaya baru misalnya, hal seperti itu, ya, Anda bisa kombinasikan. Ya. Ini semuanya instrumen-instrumen untuk meneliti gerakan sosial. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke pendekatan teoritis, ini adalah bagian yang terakhir, agak panjang, tapi saya tanya kembali, apakah ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi, Pak Wan. Yo, siapa Anda? Saya Putri, Pak. Putri. Ya, izin Pak, terkait dengan gerakan-gerakan sosial. Tadi ada tipologinya yang radikal instrumental, yang gerakan sosial progresif, khususnya yang timbul dari para masyarakat-masyarakat yang tereksklusi, yang tereksploitasi gitu. Nah, seringkali kalau misalnya lihat gerakan-gerakan sosial yang timbul seperti gerakan masyarakat adat dan sebagainya, seringkali ada pertumpahan darah atau seringkali memakan korban gitu, Pak, dalam setiap gerakan sosialnya kayak gitu. Apakah itu memang merupakan konsekuensi dari gerakan sosial itu sendiri, dan bagaimana sih Pak strategi keberhasilan gerakan sosial ini? Di satu sisi ada gerakan kolektif yang ingin merubah
suatu struktur yang mendasar gitu. Hmm. Tapi di satu sisi ada pihak yang ingin mempertahankan. Jadi bagaimana Pak strategi keberhasilan dari gerakan sosial itu sendiri? Terima kasih Pak. Ya, kita ke sini tadi ya. So, pertama mengenai kekerasan, ya kekerasan. Ini kompleks, saya bisa panjang lebar juga, tapi saya coba untuk pendek aja. Anda bisa rasakan sendiri bahwa bertambah radikal gerakannya, bertambah banyak dia ingin merubah, ya, maka counter gerakan itu juga lebih banyak, ya. Apakah golongan-golongan masyarakat lain yang mengcounter itu, ya, atau negara misalnya, ya, selalu tambah radikal, maka gerakan-gerakan usaha untuk mencegahnya atau ya itu juga bertambah besar, ya, dari negara atau dari golongan masyarakat lain, ya. Misalnya saja kalau gerakan-gerakan gerakan-gerakan yang mau merubah seperti gerakan kemerdekaan Indonesia lah misalnya saja, yang kepentingannya bertentangan dengan itu besar sekali, ya, si penjajah sendiri, dan Anda bisa mengerti bahwa itu menciptakan kemudian kekerasan, ya, karena si penjajah itu berusaha untuk mematikan gerakan ini, ya, dengan menangkap pemimpin-pemimpinnya, ya, dibuang ke Digul, ya, atau dibuang ke tempat-tempat lain, atau di assassin, ya, dibunuh misalnya saja, ya. Nah, ini logis kalau kita angkat ke masa sekarang, ya, gerakan-gerakan agraria misalnya saja, ya, yang menuntut pemerintah untuk menciptakan struktur agraria yang lebih adil, ya, seringkali itu kemudian macet, terfrustrasi karena kebijakannya lambat sekali, ya, respons pemerintah lambat, ya, respons pemerintah lambat karena di dalam pemerintah sendiri terjadi pertentangan-pertentangan, ya, di antara pendukung-pendukung pemerintah, ya. Dan ini menciptakan kemudian ketidaksabaran di dalam masyarakat yang merasakan kerugian dari struktur agraria yang timpang sekali, ya. Maka ini kemudian menyulut aksi-aksi reclaiming misalnya, ya. Penduduk kemudian masuk ke perkebunan dan mengambil alih tanah-tanah itu, dan itu menciptakan kemudian konflik-konflik yang bisa menjadi konflik kekerasan. Jadi kita lihat di sini bertambah banyak dia sifat merubah struktur, ya, maka kekerasannya juga bertambah seringkali, ya, karena menyangkut kepentingan-kepentingan yang besar. Tetapi juga gerakan-gerakan seperti redemptif itu, ya, itu bisa juga menyulut kekerasan, ya, karena kemudian kita lihat orang-orang yang ingin membedakan dirinya dengan sangat ekstrim dari pihak yang lain dan menganggap pihak lain kemudian sebagai pihak yang inferior misalnya, ya, pihak yang tidak suci, ya, yang macam-macam lah, ya, diartikannya, ya. Itu juga bisa mengakibatkan gesekan-gesekan sosial yang keras, ya. Nah, mengenai hal lain, kalau strategi itu dengan sendirinya berubah dari zaman ke zaman, ya. Pada masa lalu tidak terlalu banyak cara daripada misalnya memang mendesakkan dengan bentuk-bentuk yang non konvensional tadi, ya, yang tidak terlembaga, non institusional, ya, seperti misalnya mogok, ya, gerakan mogok makan, ya, mogok kerja, demonstrasi besar-besaran, ya, atau kemudian civil disobedience, ya, misalnya menolak untuk membayar pajak. Wah, pajak toh hanya dipakai untuk menindas kita, misalnya di zaman kolonial, ya, menolak membayar pajak, gerakan Samin, ya, dan sebagainya. Itu cara-cara gitu efektif juga, ya,
Sekarang kemudian permasalahannya siapa yang lebih tahan, yang berdemonstrasi atau yang berusaha untuk menahan, ya, seperti yang terjadi di Myanmar sekarang. Ya. Siapa yang tahan? Si rezim militernya dengan kekerasan atau masyarakatnya yang berdemo terus untuk menumbangkan sistem penguasa-penguasa yang yang melakukan kudeta ini, ya, militer kudeta ini, mengembalikan demokrasi. Mana yang kuat? Mana yang tahan lama? Ya. Seperti juga yang terjadi di Hong Kong. Ya, usaha untuk mendesakkan demokrasi lebih banyak di Hong Kong, ya, mendapat tentangan dari pemerintah Cina, ya, yang memasukkan Hong Kong kembali ke dalam wilayah Cina setelah beratus atau hampir 200 tahun, ya, atau lebih di bawah kolonialisme Inggris misalnya saja. Ya, ini siapa yang tahan lebih lama? Strateginya sebetulnya di situ, ya. Dan di dalam waktu panjang itu kemudian seringkali yang menentang maupun gerakan sosial ini menemukan cara-cara baru, ya, untuk lebih efektif. Misalnya saja kalau dari pihak gerakan sosialnya membangun organisasi yang lebih kuat. Tadi kan didefinisikan bahwa ini gerakan sosial merupakan suatu gerakan yang tidak terorganisasi secara kuat, ya. Nah, salah satu strategi adalah memperkuat organisasi sehingga koordinasi bisa dibangun dengan lebih baik, ya. Disiplin gerakan menjadi lebih baik, ya, pembagian tugas, ya, sehingga tidak energi efisien lah di dalam gerakan itu, ya. Itu merupakan strategi-strategi yang biasanya diambil. Dan sekarang khususnya adalah dengan jaringan internasional, ya, menggunakan kelembagaan-kelembagaan internasional untuk menekan pemerintah. Misalnya saja gerakan konservasi dan gerakan agraria yang menentang misalnya ekspansi kelapa sawit, ya, dia kemudian menggunakan jaringan internasional untuk menekan pemerintah Indonesia, ya. Dan itu sah-sah saja karena perkebunan itu juga dibangun, perkebunan sawit itu ekspansi yang luar biasa yang mengambil tanah-tanah penduduk juga dilakukan dengan modal-modal dari luar negeri. So apa salahnya kalau gerakan ini juga menggunakan jaring internasional, ya. Oke, itu jawaban saya, Putri. Apakah memadai? Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Wan. Baik. Yang lain kalau ada? Belum ada yang lain? Baik, kalau gitu saya teruskan dengan pendekatan teoritis, ya. Moga-moga bisa nanti kita sambung diskusinya setelah bab ini selesai. So, kalau kita bicara mengenai pendekatan teoritis untuk menerangkan gejala gerakan sosial ini, maka ada 3 kategori pendekatan yang besar, ya. Pendekatan psikologis, pendekatan psikologi sosial, dan struktural. Yang psikologis, tekanannya adalah pada siapa sih sebetulnya orang-orang di belakang gerakan ini, ya, karakter mereka tuh seperti apa, ya. Dan seringkali kemudian keterangannya mengarah kepada hal-hal spesifik dari para pimpinan dan orang-orang yang berada di belakang gerakan ini, ya. Misalnya saja orang-orang yang dirugikan, kenaikan pangkatnya, ya, atau orang-orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ya, misfits namanya seringkali, ya. Orang-orang yang sudah putus asa misalnya, atau mempunyai latar belakang keluarga yang buruk misalnya, ya, broken home gitu, ya. Itu keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan seperti itu, ya. Pendekatan psikologi sosial itu menggabungkan antara yang psikologi dengan konteks sosialnya, ya, walaupun menekankan bagaimana karakter psikologis dari individu dan dari gerakan itu, ya. Nanti di akhir kita bahas sedikit. Yang paling penting sebetulnya bagi kita, bagi sosiologi,
ya adalah pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang lebih sosiologis sifatnya. Nah, ini ada tiga subkategori di sini ya. Ada teori value added ya, dari Smeltzer, ini teori agak lama dari tahun 50-an, terutama di Amerika. Dia berakar pada teori collective behavior yang waktu itu lagi ngetrend di Amerika, ya, nanti kita bahas. Kemudian teori resource mobilization, ya, yang mengkritik teori value added, ya, dan yang terakhir adalah teori Marxis, terutama mazhab Perancis. Ya. Nah, jangan anggap bahwa ini adalah semuanya. Dengan sendirinya tidak. Ya, teori berkembang terus. Ya, jadi misalnya saja pada semester tahun ke depan, ya, mungkin ini kan berubah. Ada teori-teori yang kita anggap sudahlah ini nggak penting lagi, sudah nggak tidak laku lagi, ya. Kemudian ada teori-teori baru yang berkembang. Ya. Sekarang misalnya sedang berkembang teori yang menggabungkan strukturalisme neo-Marxis ini dengan misalnya teori konstruksi sosial, ya. Ini belum dimasukkan karena itu dia masih baru, ya. Tapi mungkin di masa depan dia akan masuk. Jadi jangan lihat ini sebagai satu-satunya yang ada. Ini hanya untuk menstimulir Anda untuk melihat lebih jauh, ya, dengan usaha sendiri. Jadi kita mulai karena yang struktural itu lebih penting. Kita mulai dengan yang struktural dan kita mulai dengan yang paling lama, yaitu value added theory dari Smeltzer, ya. Nah, teori ini menerangkan bagaimana gerakan sosial tumbuh, berkembang, dan juga mungkin runtuh, ya, dengan mengajukan 6 kondisi yang diperlukan, ya, bagi tumbuh berkembangnya atau kemudian runtuhnya satu gerakan sosial, ya. Nah, kalau kemudian ini saya kecilkan, kalau saya ini kecilkan, di bawahnya ini ada note, ya, seperti Anda lihat di sini. Kalau Anda lihat PPT, di PPT-nya itu ada note di bawahnya. Anda angkat ke atas, ya, dan Anda bisa lihat penjelasannya. Ya. Tapi saya juga tulis penjelasan itu di Word secara terpisah yang bisa Anda lihat. Ya. Nah, dia mengemukakan, saya berusaha pendek, ya, mengurangkan. Dia mengemukakan 6 kondisi yang diperlukan. Ya. Pertama adalah structural conduciveness. Ya. Karena dia bilang begini, berbeda struktur masyarakatnya, maka berbeda juga gerakan sosial yang dapat tumbuh di masyarakat tersebut. Ya. Misalnya masyarakat yang berbasiskan perbedaan rasis, misalnya seperti di Afrika Selatan, dia akan menumbuhkan gerakan sosial yang sesuai dengan atau yang yang kondusif untuk struktur sosial tersebut atau struktur masyarakat tersebut, yaitu gerakan-gerakan anti rasisme, ya, seperti gerakan kemerdekaan ANC yang untuk menumbangkan rejim rasis di Afrika Selatan. Ya. Struktur masyarakat yang lain, misalnya struktur masyarakat pasar kapitalis yang dikuasai oleh ekonomi pasar kapitalis, dia akan menumbuhkan gerakan-gerakan sosial yang tujuannya adalah misalnya saja memperbaiki hubungan kerja, ya, mengurangi eksploitasi misalnya saja, ya, seperti gerakan buruh, gerakan tani dan sebagainya. Ya. Ini yang disebut sebagai structural conduciveness. Ya. Yang kedua adalah structural strengths, ya. Artinya rasa penderitaan, ketertindasan. Ya. Di satu masyarakat berbasiskan perbedaan rasisme seperti Afrika Selatan, bisa jadi penduduknya tidak merasakan, penduduknya yang tertekan tidak merasakan itu sebagai tekanan karena mereka memang juga rasis, gitu ya. Mereka menganggap rasisme itu sebagai suatu hal yang normal, yang semestinya, ya.
Karena itu dia tidak merasa tertindas, tetapi bertambah lama mereka terpapar pada ide-ide baru, mereka kemudian merasakan bahwa oh ini memang nggak normal nih sebetulnya, ya, penindas apa yang kita alami suatu hal yang tidak normal, dan mereka mulai merasakan penindasan itu. Ya. Sama juga misalnya di masyarakat berkasta. Masyarakat berkasta seringkali masyarakatnya merasa tidak dizolimi oleh sistem tersebut karena mereka sendiri yakin akan sistem kasta tersebut, ya. Dan sistem kasta tersebut walaupun menindas, tetapi juga dia memberikan kepastian jangka panjang, gitu ya kira-kira. Anda berada dalam kondisi yang miskin oleh kasta itu, tapi Anda yakin memang bahwa golongan Anda ini seharusnya memang pada kasta yang rendah, ya. Karena itu Anda miskin, ya. Tetapi kemudian itu memberikan juga semacam kepastian jangka panjang, ya. Tetapi ketika mereka diekspos oleh pandangan-pandangan baru, ya, mereka kemudian baru merasakan. Ya. Nah, structural strength ini maksudnya adalah demikian, ya, bahwa terjadi pada suatu masa, pada suatu periode, ya, orang kemudian sadar akan penderitaannya, ya, sadar akan penderitaannya, dan ini merupakan modal dasar dari suatu gerakan sosial, gitu ya. Kemudian growth of a generalized belief system. Ya. Tahapan selanjutnya adalah kemudian munculnya pandangan-pandangan yang lebih solid, ya, mengenai akar dari penderitaan tersebut. Mulai ada pandangan-pandangan yang menerangkan mengapa Anda menderita, ya, dalam bentuk teori-teori, dalam bentuk ideologi, ya, yang dibangun, ya, oleh aktor-aktor di dalam masyarakat tersebut, ya. Nah, gabungan antara structural strength ini dan growth of generalized belief system ini itu akan kemudian mempunyai mempunyai peran, ya, yang besar di dalam galvanizing the social movement, ya, tiba-tiba memperbesar, ya, memperluas dari rasa ketertindasan menjadi satu gerakan sosial dan cepat meluas, ya, karena orang kemudian diberikan keterangan, ya, mengapa akar-akarnya dan bagaimana mensolusinya, ya. Kalau tahu akar penderitaannya, maka Anda juga tahu sedikit banyak solusinya dengan sendirinya, dan ini menumbuhkan gerakan sosial yang kemudian bertambah lama bertambah besar, ya. Yang keempat, precipitating events. Jadi event-event, kejadian-kejadian yang mempunyai peranan memacu gerakan ini menjadi lebih kencang lagi dan lebih besar lagi. Ya, seperti misalnya tiba-tiba terjadi harga-harga bahan pokok misalnya melonjak. Orang udah menderita, sudah ada gerakan-gerakan, ya, untuk menuntut sesuatu yang baru, ya. Tetapi kemudian terjadi tadi kenaikan harga bahan pokok misalnya secara ekstrim, ya. Itu kemudian menjadi pemicu lebih besar lagi, ya. Hal lain misalnya terjadi pembunuhan misalnya, ya. Di satu demonstrasi beberapa orang kemudian terbunuh, beberapa pendemo terbunuh, ya, oleh polisi atau tentara, ya, yang mencegah, dan itu kemudian orang-orang yang mati menjadi martir, ya, dan itu menjadi api pemanas dari gerakan itu lebih lanjut, ya, precipitating events, ya. Bisa macam-macam seperti tadi, ya, bisa kenaikan harga, bisa korban demo-demo, ya, atau terjadi bencana alam yang lebih lagi memperparah penderitaan, ya. Jadi events-nya bisa macam-macam, tetapi events itu mempunyai kekuatan mendorong gerakan itu lebih lanjut, ya. Dan mobilizing of participants, ya. Mobilizing of participants itu dalam bentuk munculnya kemudian pemimpin-pemimpin, munculnya pemimpin-pemimpin yang
dapat memberikan motivasi pada gerakan tersebut, bisa mendorong gerakan tersebut, mengarahkan lebih efektif gerakan tersebut, dan juga kemudian organisasi-organisasi yang lebih baik muncul. Ya. Seperti tadi Putri tanyakan ya, mengenai strategi ya. Ini mobilizing participants ini juga muncul dengan sendirinya di dalam satu gerakan ya, tetapi juga bisa merupakan strategi untuk membuat gerakan sosial itu menjadi lebih efektif. Dan keenam adalah operation of social control. Nah, ini adalah counter movement. Ya. Counter movement dari golongan masyarakat yang lain yang tidak setuju misalnya, kemudian mereka membangun juga satu gerakan, membangun milisi-milisi yang bersenjata misalnya untuk mendisrupt gerakan sosial ini, ya. Atau pemerintah ya, yang kemudian merespons. Responsnya bisa respon positif dalam arti menerima sebagian dari gugatan, memperbaiki sistem sehingga gerakan itu melemah, ya. Atau pemerintah kemudian berespons dengan keras, misalnya menindas gerakan itu dengan kasar dan keras sekali, yang bisa berakibat gerakan itu mati, atau gerakan itu kemudian menjadi lebih radikal, ya, masuk ke bawah tanah, mempersenjatai diri, kemudian menjadi satu gerakan bawah tanah, misalnya ya. Di gerakan kemerdekaan Indonesia yang terjadi adalah seperti itu, ya. Reaksi dari pemerintah Belanda, pemerintah penjajah Belanda itu kemudian keras, dan itu menimbulkan kemudian perubahan dari gerakan yang reformatif sifatnya, ya, minta duduk di dalam parlemen, kayak begitu-begitu, boleh mendirikan organisasi, ya, menjadi suatu gerakan yang bersenjata dan bergerak di bawah tanah. So, ini adalah 6 kondisi yang disebut oleh Smeltzer ya, untuk menerangkan gerakan sosial. Ya. Dan teori ini berakar dari teori collective behavior yang ngetrend di Amerika tahun 50-an, yang mengatakan bahwa perilaku kolektif itu berkembang ya dari tahapan yang tanpa berpola menjadi lebih berpola, akhirnya menjadi melembaga dan menjadi suatu kolektif sosial yang stabil, ya. Dan ini kita lihat juga bagaimana Smeltzer kemudian mengkonstruksi teorinya sesuai dengan teori collective behavior tadi, ya. Oke, dapat ditambahkan di sini bahwa 1 sampai 6 itu tidak perlu berurutan, ya. Dia bisa juga tidak berurutan, ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Soalnya kita beralih ke teori yang lain. Kalau nggak bertanya, kita beralih ke teori yang berikut. Teori masih di dalam pendekatan struktural, yaitu resource mobilization theory. Ya. Nah, teori yang lebih baru ini ya, tidak menekankan penderitaan atau penindasan ya, sebagai akar dari tumbuhnya gerakan sosial, ya, melainkan berpandangan bahwa gerakan sosial merupakan kepanjangan tangan dari organisasi-organisasi kelompok-kelompok kepentingan yang bertujuan mendesakkan pembaruan sosial, ya, social reforms, ya, serta memperoleh pengaruh lebih besar di dalam struktur kekuasaan yang ada. Ya. Jadi gerakan sosial menjadi perpanjangan tangan dari organisasi-organisasi kelompok kepentingan. Ya. Jadi ini sepertinya berbalikan, ya, sebaliknya dari teori Smeltzer yang mengatakan bahwa gerakan sosial ini kemudian menciptakan organisasi-organisasi untuk membuat gerakan sosialnya lebih efektif. Ya, ini sebaliknya. Ya, gerakan sosial sebagai kepanjangan tangan dari organisasi kelompok-kelompok kepentingan. Ya, ini bisa kita lihat juga di Indonesia. Ya, beberapa kali diusahakan untuk menciptakan gerakan sosial ya untuk mendukung kelompok-kelompok kepentingan di Indonesia ini. Ya. Kemudian dikemukakan bahwa
gerakan sosial itu tumbuh ketika di dalam masyarakat terjadi keterbukaan bagi tumbuhnya organisasi-organisasi gerakan sosial dengan aktivis gerakan sosial yang profesional. Ya. Antara lain karena difasilitasi oleh negara, ya, dan adanya sumber dana yang bisa dimobilisasi. Ya. Jadi gerakan sosial ini tumbuh justru karena pemerintah memberikan ruang dan memberikan ruang juga kepada tumbuhnya organisasi-organisasi. Ya, seperti misalnya pemerintah mendukung adanya organisasi masyarakat yang membela lingkungan, misalnya, ya, memberikan subsidi kepada atau memberikan ruang gerak yang luas pada organisasi-organisasi seperti ini. Dan ini kemudian menumbuhkan organisasi sosial yang lebih profesional sifatnya, menjadi organisasi betul-betul, ya, dan menampung aktivis-aktivis yang memang profesional, yang memang kerjanya di situ, gitu ya, dibayar dan bekerja secara profesional sebagai aktivis gerakan sosial. Ya. Kita di sini kemudian ingat pada LSM, ya, NGO dan sebagainya. Dan beragam media massa dan saluran informasi seperti newsletter, ya, dari organisasi-organisasi ini memfasilitasi penyampaian informasi, pandangan, teori perihal akar permasalahan dan sebagainya, dan tujuan-tujuan dari gerakan sosial. Dan ini memfasilitasi kemudian gerakan sosial ini menjadi lebih luas. Ya. Ini adalah yang disebut sebagai resource mobilization theory. Ya, jadi satu teori mengenai gerakan sosial yang tidak menekankan penderitaan, penindasan dan sebagainya, ya, tetapi justru berfokus pada kesempatan-kesempatan yang terbuka, ya, oleh pemerintah, ya, seperti demokratisasi, ya, sehingga gerakan-gerakan bisa muncul, ya. Tapi juga menekankan pentingnya organisasi-organisasi kelompok kepentingan yang mempunyai kepentingan untuk mendorong, menciptakan gerakan-gerakan sosial ini sebagai kepanjangan tangan mereka, ya, untuk mendapatkan suara lebih banyak atau pengaruh politik lebih besar. Ya. Nah, kritiknya adalah apa yang terjadi itu lebih mencerminkan kondisi di Amerika, ya, tapi ini kita bisa pertanyakan juga kritik ini, ya, karena kita melihat juga di daerah-daerah lain ada karakter seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua, dia mengecilkan arti penderitaan. Ya. Padahal kita lihat bahwa memang kondisi-kondisi bagi banyak masyarakat golongan bawah yang bertambah lama bertambah jelek, ya. Terjadi juga permasalahan-permasalahan baru, ya, seperti eksklusi gaya baru seperti terjadi di Rohingya misalnya saja, ya, Palestina, ya, migrasi besar-besaran dari warga di Timur Tengah untuk menghindari perang dan macam-macam. Di Amerika Selatan misalnya saja, itu satu fenomena baru di mana penduduk beramai-ramai pergi dari negaranya untuk pergi ke Amerika untuk mencari tempat yang lebih aman, ya, karena terjadi asasinasi, pembunuhan, penculikan yang besar-besaran setiap hari, ya. Dan teori ini juga nampaknya lebih cocok bagi gerakan sosial kelas menengah atas, ya, yang punya akses pada media, sumber dana, organisasi dan sebagainya. Itu kira-kira kritik ini. Tapi kritik ini bisa kita relatifir juga, ya. Tidak semua kritik ini kemudian sama kuatnya. Baik, itu adalah resource mobilization theory. Ada yang bertanya sampai sini? Atau masih pada bangun? Masih, coba saya stop share dulu sebentar, ya. Halo, kita muncul kembali. Anda semua masih sehat walafiat atau sudah ketiduran? Masih cukup pagi, ya. Tapi memang jam-jam sekarang nih bagi yang puasa nih genting, ya.
Ini kalau saya sih seperti itu, saya nggak tahu di pihak kalian ya, tapi justru jam-jam begini nih yang parah. Kalau udah lewat jam 1 gitu, udah enteng sebetulnya. Ya. Oh sehat Pak, alhamdulillah. Cut Anissa, terima kasih Anissa. Ya. Baik, kalau nggak ada yang bertanya kita teruskan lagi ya. Ada satu teori lagi. Jadi tadi itu resource mobilization theory. Ini pendekatan struktural dari teori neo-Marxis ya, dan utamanya dari masa Perancis. Ya. Tokohnya antara lain Alain Touraine ya, dan Manuel Castells. Ya. Mereka menekankan seperti semua orang-orang yang berorientasi pada pandangan-pandangan Marxis ya, pada permasalahan kelas dengan sendirinya ya. Tetapi mereka mulai mengkritik tekanan teori Marxis pada hubungan kelas tadi ya. Dan mereka berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan dan gerakan-gerakan sosial yang ada sekarang itu tidak bisa lagi hanya diterangkan oleh perbedaan kelas. Ya. Dan tidak bisa lagi diterangkan hanya oleh permasalahan di infrastruktur ya, di aspek ekonomi ya, pengaruhnya terhadap suprastruktur atau ideologi ya, nggak bisa lagi ya, harus lebih terbuka ya. Tetapi bukannya mereka meninggalkan ide-ide dasar dari pandangan-pandangan Marxis ya, seperti societal power relation ya, di mana di masyarakat ya, terbentuk kelompok-kelompok dengan kepentingan-kepentingan tertentu dan berusaha untuk mempertahankan kepentingan itu atau malah mengekspansi kepentingan-kepentingan itu dengan kerugian kelompok-kelompok lain ya, yang kekuatannya lebih kecil ya, kemampuan untuk mempertahankan dirinya lebih kurang dan sebagainya. Ini masih tetap menjadi bagian dari pandangan mereka ya. Jadi pandangan dasar Marxis mengenai basis ekonomi yang menentukan aspek politik dan ideologi masyarakat ya, jadi basis itu menentukan superstruktur ya, tidak memadai lagi untuk menerangkan perubahan masyarakat ya, itu menurut Alain Touraine dan Manuel Castells ya. Touraine dan Castells ini memandang masyarakat sebagai suatu kompleks yang terdiri dari 3 bagian ya, ekonomi, politik, dan ideologi yang saling berinteraksi. Tetapi di masing-masing bagian itu di dalam sistem ekonominya terjadi juga pertentangan-pertentangan ya, antara golongan yang dominan dan golongan yang tersubordinasi ya. Ada power relationship di dalamnya antara yang kuat dan yang lemah dan sebagainya. Masing-masing mau memperkuat posisinya, yang kuat mau bertambah kuat, yang lemah mau mempertahankan dirinya. Kemudian juga di bidang politik ada juga kontradiksi-kontradiksi di dalamnya antara kekuatan-kekuatan politik ya. Terjadi juga perang ideologi ya, counter ideologi satu di counter ideologi yang lain ya. Jadi ada keterhubungan antara ekonomi, politik, dan ideologi, tetapi di masing-masing bagian itu ada juga dinamikanya ya, dinamika kontradiksi di dalamnya ya. Nah, menurut mereka gerakan sosial tumbuh dari jurang-jurang pemisah ya antara kelas-kelas sosial tersebut ya, dan merupakan protes moral yang spontan terhadap struktur kekuasaan yang ada dan menjadi gerakan sosial yang dapat mengambil bentuk macam-macam ya, bisa bentuknya ekspresif ataupun politik ya, reformis maupun radikal ya. Jadi kalau teori Marxis yang lama ya, atau pandangan Marxis yang lama yang menekankan tadi ya, bahwa basis ekonomi menentukan
politik dan ideologi, dan gerakan-gerakan sosial itu karena itu lebih banyak di basis ekonomi, ya, dan fokusnya adalah pada pertentangan tadi, kepentingan antara penguasa ekonomi dan orang-orang yang dieksploitasi. Jadi gerakan sosial menurut pandangan yang lama itu fokusnya pada ekonomi, fokusnya pada pertentangan kelas itu, ya, di ranah ekonomi, ya, untuk kemudian mempengaruhi atau merubah ranah politik, ya. Di dalam pandangan yang sekarang, karena arena permasalahannya demikian luas dan kemudian juga bersifat global, transnasional, ya, maka bentuk-bentuk ekspresi dari gerakan sosial itu macam-macam, ya. Dia tidak saja di ranah ekonomi, ya, tetapi juga di ranah yang lain. Dia bisa berbentuk ekspresif maupun politik, ya. Dan tidak juga selalu radikal, dia bisa juga reformis. Itu tergantung dari perimbangan politik, kekuatan politik, ya, yang ada di dalam masyarakat. Kira-kira seperti itu, ya. Mereka tidak meninggalkan seluruhnya pandangan-pandangan Marxis, ya, yang menekankan adanya power relationship, ya, di dalam masyarakat, ya, antara yang kuat dan yang lemah, gitu, ya. Tetapi meletakkannya di dalam suatu arena permasalahan yang jauh lebih luas, yang tidak saja menyangkut permasalahan ekonomi, tapi menyangkut permasalahan identitas, menyangkut permasalahan lingkungan, emansipasi perempuan, ya, dan juga di bidang ekonomi dengan sendirinya, ya. Dan yang mereka juga tekankan, apapun juga, tetapi selalu ada keterkaitan antara bidang ekonomi, politik, dan ideologi, ya. Misalnya saja kalau kita bicara mengenai gerakan emansipasi perempuan, ya, yang sifatnya ekspresif misalnya saja, ya, tetapi ada dimensi-dimensi ekonomi, politik, dan ideologis di dalamnya, ya. Demikian juga di dalam gerakan lingkungan, ya. Walaupun permasalahannya konservasi misalnya, keragaman hayati, ya, tetapi aspek ekonomi, politik, dan ideologi kuat sekali, ya. Misalnya saja bahwa kerusakan lingkungan itu paling banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, multinasional atau transnasional, ya. Itu aspek ekonomi, dan perusahaan-perusahaan ini mempunyai kaitan-kaitan yang erat dengan pejabat-pejabat dan juga pengusaha-pengusaha tingkat nasional, ya. Itu aspek politik, ya. Dan ideologi juga ada, ya, bahwa kemudian usaha-usaha perusahaan-perusahaan transnasional ini dibungkus oleh ideologi, paham-paham ekonomi yang harus membenarkan misalnya aktivitas ekonomi skala besar tersebut, ya. Jadi ini kira-kira sedikit teori neo-Marxis, ya, mengenai social movement atau gerakan sosial. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Masih sepi. Semuanya mengikuti kan, ya? Atau saya menerangkannya kurang baik? Atau suara saya kurang terdengar dengan merdu misalnya? Gimana? Jelas, Bapak. Oke. Pak Awan, apabila berkenan, apakah boleh saya bertanya lagi, Bapak? Boleh lah. Anda siapa nih? Saya Putri. Putri Pak. lagi. Oke. Saya nggak bisa lihat di sini soalnya. Iya, Pak. Ya, Putri, saya jadi teringat dengan pengalaman survei KKN saya kemarin, Pak. Setelah mendengarkan penjelasan Bapak, ada pertentangan kepentingan antara kelas dominan dan kelas yang lemah, gitu. Jadi salah satu lokasi KKN saya memang daerah situ, ya Pak, ya, situ Cimehmal di Kabupaten Bandung, gitu, di mana di sana banyak masyarakat lokal, penduduk setempat yang mempertahankan konservasi air di sana, membentuk banyak sekali gerakan sosial untuk mempertahankan air di saat banyak sekali
yang mau masuk gitu ya Pak ke daerah situ. Jadi ada hutan menarik. lindung, ada konservasi air, dan banyak pemuda-pemuda dan petani yang mempertahankan sumber dayanya gitu di sana. Nah, Aha. ketika berbincang dengan petani, jadi ada yang cerita bahwasannya ada salah satu perusahaan air Danone gitu ya Pak ya, kalau bisa dibilang merek, yang mau support kegiatan komunitas gitu, bahkan bersedia untuk mendanai campaign lingkungan mereka gitu. Nah, di situ Putri bingung itu loh Pak, bukannya ada pertentangan kepentingan ya, di mana korporasi besar ingin menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam, tapi di satu sisi mereka mau support nih campaign NGO lingkungan gitu. Nah, apakah itu sebuah bentuk negosiasi atas pertentangan kepentingan tersebut, dan apakah bijaksana untuk kita misalnya sebagai NGO lingkungan untuk menerima supportnya, dan dan apakah itu melunturkan ideologis kita ya Pak ya sebagai aktivis gitu saat kita menerima sokongan dana misalnya dari mereka gitu Pak. Sekian Pak. Ya, itu menarik ya. Memang kita lihat di seantero Indonesia bahwa ada semacam kebijakan untuk mengurangi jarak ya antara yang berkuasa sama yang tidak berkuasa ya, mengurangi jarak tapi juga kesenjangan gitu ya. Misalnya dengan memaksa perusahaan untuk melakukan responsible itu ya, kegiatan yang membantu masyarakat. Istilahnya keluar dari CSR ya Pak. CSR ya, corporate responsibility, ya pokoknya seperti gitu ya. Ini Danone itu kan juga mau melakukan itu sebetulnya ya di dalam rangka itu ya. Nah ini di satu sisi ini merupakan kebijakan untuk mendekatkan tanpa merubah struktur kekuasaan gitu ya. CSR itu tidak membuat masyarakat kemudian posisinya lebih kuat terhadap perusahaan, enggak ya. Dia hanya mendekatkan kesenjangan saja ya, sehingga di dalam kondisi yang sama perusahaan bisa melancarkan kegiatannya dengan lebih tanpa tentangan terlalu keras. Artinya dampak-dampak negatif yang paling kasar itu dihilangkan, itu kira-kira kan begitu dengan support seperti itu ya. Saya rasa itu strategi yang masuk di akal dari perusahaan dan juga dari pemerintah yang memaksakan CSR itu ya. Dan satu kebijakan yang smart ya dari perusahaan, dan seringkali kemudian perusahaan membuka lapangan kerja untuk ini ya bagi para akademisi ya. Karena itu di CSR itu menjadi pasar tenaga kerja yang besar juga bagi akademisi ya. Malah ada kursus-kursus atau mata ajaran mengenai CSR dan sebagainya gitu ya. Ini semuanya dalam rangka seperti itu ya. Kemudian pertanyaan Putri tadi, gimana kita harus sambut atau tidak ya? Ada dua hal di sini. Pertama, di dalam rangka CSR itu, Anda kemudian nggak bisa menolak. Ya, karena si perusahaan kemudian membuat perjanjian dengan pemerintah desa, ya, atau pemerintah kecamatan, di mana Anda tidak punya pengaruh sama sekali, atau di mana gerakan sosial itu tidak punya pengaruh, untuk misalnya memperbaiki sekolah, ya. Yang paling sering adalah mendirikan musola misalnya gitu kan, dianggap itu paling bisa menenangkan masyarakat gitu kan. Kemudian mendirikan hal-hal lain ya, membantu saluran air misalnya ya, hal-hal seperti itu. Seringkali Anda nggak bisa nolak karena itu kemudian diorganize di dalam kelembagaan-kelembagaan yang ada di atas gerakan sosial tersebut ya, melewat pemerintah daerah, lewat kecamatan, tapi kemudian kalau gerakan sosial itu sendiri ingin didanai ya,
Maka itu kemudian menjadi permasalahan memang. Ya, bagaimana misalnya kalau gerakan sosial itu, Pak, dia pergi ke Danone, Pak, saya mau demo ke Jakarta untuk supaya Danone tidak terlalu banyak menghisap air kita misalnya ya. Saya rasa Danone itu nggak akan memberikan dana untuk itu ya. Tapi juga bodoh sekali kalau Anda akan meminta dana dari Danone untuk itu ya. Ini kasarnya seperti itu ya. Tapi saya rasa memang di dalam hal tertentu gerakan sosial harus mempertahankan independensinya terhadap aktor-aktor besar ini ya, sehingga aktor besar ini tidak bisa mempengaruhi jalannya atau strategi-strategi tujuan-tujuan dari gerakan ini ya. Tapi ini nggak mudah ya, karena warga itu tidak satu suara semuanya ya. Karena kalau kita kembali ke kita kembali ke sini ya, growth of generalized belief system ini belum tumbuh. Jadi semacam ideologi atau semacam teori yang diyakini oleh penduduk mengenai akar-akar permasalahan itu belum ada. Ya. Karena itu juga pandangan masyarakat agak berbeda-beda satu dengan lain, sehingga mudah untuk dipecah belah, misalnya oleh gerakan-gerakan atau strategi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan seperti Danone, ya, oleh CSR dan sebagainya. Ya. Dan ini akan memperlemah gerakan sosial tersebut. Ya. Dan ini sukar sekali dihindari. Memang kalau tumbuhnya satu keyakinan, ya, mengenai permasalahan yang ada, ini belum betul-betul diyakini oleh penduduk ya secara luas dan kuat gitu ya. Juga belum ada misalnya mobilizing participants ya, leadership yang kuat yang kemudian berusaha untuk mengarahkan, ya, membuat lebih efisiensi dan disiplin gerakan sosial tersebut ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan ya. Kira-kira seperti itu, Putri. Baik, terima kasih banyak Pak Wawan. Ya, ada lagi pertanyaan selain Putri ini? Yang lain pasti punya pengalaman juga KKN dan sebagainya ya. Ya, ini yang parah ini memang di dalam desa itu sendiri ada berbagai pandangan ya, tidak satu pandangan semuanya ya. Misalnya saja dalam gerakan menolak lapangan udara di pantai selatan Jawa Tengah misalnya, ya, itu juga penduduk sangat terbelah ya, ada yang pro, ada yang anti dan sebagainya ya. Padahal lapangan udara itu rentan sekali sebetulnya ya, selain dia memakan tanah-tanah penduduk ya, yang susah payah dibangun karena daerah pesisir, daerah yang sangat tidak subur. Dan petani membangun pertanian di situ dengan merubah landscape, dengan merubah ekosistem di situ menjadi lebih subur ya, dengan cara-cara yang sangat indigenous, sangat inovatif sekali ya. Dan itu kemudian dibongkar untuk kepentingan besar ya, dalam tanda kutip nasional gitu ya, seperti lapangan udara ya, atau kemudian penggalian pasir-pasir besi di situ ya. Tapi itu juga gerakannya tidak terlalu kuat karena sangat terbelah ya, karena ini menyangkut kepentingan besar dengan sendirinya ya. Dan ada juga pengaruh dari tadi ya Sultan di Jogja misalnya ya, yang masih mempunyai karisma yang cukup besar di antara penduduk ya. Itu gerakan konservatif itu kemudian kita bilangnya ya. Oke, kita kemudian ini yang terakhir, kita tadi kemudian saya kembali ke ini ya. Kita tadi membahas pendekatan struktural ini ya. Sekarang pendek sekali kita membahas pendekatan psikologis dan psikologi sosial ya. Jadi penjelasan psikologis mengenai gerakan sosial itu terbagi ya, antara teori irasionalitas ya, yang mengajukan pandangan bahwa
aktivis gerakan sosial adalah orang-orang yang tidak dapat beradaptasi dengan masyarakat, ya, misfits, ya, dan partisipasi mereka di dalam gerakan dikobarkan oleh rasa keputusasaan misalnya, ya, ini dikemukakan oleh Hofer, ya. Tapi juga ada dari penjelasan psikologis ini ada teori rasionalitas, ya, yang mengajukan pandangan bahwa partisipasi para aktor di dalam gerakan sosial merupakan kalkulasi rasional, ya, yang melihat bahwa gerakan sosial bisa merupakan instrumen, ya, untuk menanggulangi masalah secara kolektif misalnya, ya. Mereka tidak menekankan masalah penderitaan, mereka tidak menekankan masalah kesempatan-kesempatan yang terbuka, ya, tapi mereka, jadi penjelasan psikologis ini bergerak pada tatanan pada level individual, ya, keputusan-keputusan yang diambil oleh individu, ya. Karena itu dia dari segi psikologis namanya juga, ya. Nah, penjelasan psikologi sosial itu lebih luas, menggabungkan psikologi, ya, pada tatanan individual dan tatanan yang lebih luas, ya. Jadi pada kondisi sosial, sifat-sifat psikologis para aktor, ya, untuk menerangkan munculnya gerakan sosial. Nah, di sini ada dua varian, ya, teori deprivasi relatif, ya, di mana gerakan sosial diterangkan sebagai didorong oleh kesenjangan yang dirasakan antara harapan dan apa yang sungguh-sungguh diperoleh. Ini seringkali begitu, ya. Seringkali orang demo, ya, karena dijanjikan sesuatu, ya, tetapi kemudian yang dapat lain, gitu, ya. Dijanjikan, oke, Anda di dalam pandemi ini akan dibantu oleh pemerintah, ya, beserta sektor swasta, ya, dengan jangan mumpuni, ya, tapi yang datang itu beras yang udah basi, ya, makanan kaleng yang nggak jelas, ya, hal seperti itu, ya. Nah, itu bisa mendorong. Tapi itu dalam skala yang sangat kecil, ya, demo-demo atau gerakan-gerakan yang kecil, ya. Tapi ini juga bisa menerangkan gerakan-gerakan yang lebih besar, ya. Seperti misalnya janji-janji yang diberikan bila misalnya suatu orang misalnya terpilih misalnya menjadi pimpinan, ya, dari satu bangsa atau negara dan sebagainya, ya, tapi itu tidak terrealisir misalnya saja, ya, malah sebaliknya dirasakan, itu kemudian bisa menimbulkan gerakan-gerakan besar, ya. Gerakan-gerakan di masa lampau di Cina menentang kaisar misalnya itu disebabkan oleh hal-hal seperti itu juga, ya. Tapi di zaman sekarang kita temukan banyak sekali hal-hal tersebut juga, ya. Seperti tadi, ya, misalnya sudah disinggung, misalnya gerakan agraria misalnya, ya, dijanjikan misalnya di dalam konsep pembaruan agraria pemerintah berbagai hal, tetapi realisasinya misalnya tidak mencapai apa yang diharapkan, ya, dan itu menciptakan kemudian gerakan-gerakan reclaiming dari penduduk misalnya, ya. Dan varian yang kedua adalah ketegasan status. Jadi gerakan sosial didorong oleh ancaman yang dirasakan terhadap status sosial dalam masyarakat, ya, akibat perubahan sosial, ya, misalnya perubahan stratifikasi sosial. Ini misalnya gerakan-gerakan, kalau mau contoh yang paling jelas di Indonesia mungkin, ya, gerakan-gerakan reformasi yang digagas oleh para bangsawan Jawa di akhir abad ke-19 misalnya, di akhir masa kolonial, ya, di mana mereka kemudian merasa terancam posisinya, ya, sebagai bangsawan-bangsawan yang sebelumnya mempunyai kuasa-kuasa yang besar, ya, terasa posisinya, dan kemudian mereka mulai terjadi kesadaran, ya, dan mulai menggagas pendekatan-pendekatan yang lebih usaha-usaha untuk memperkuat posisi mereka juga, ya, dengan cara yang baru, ya, misalnya keikutsertaan mereka di dalam parlemen dan sebagainya, ya, parlemen penjajahan dan sendirinya parlemen kolonial, ya. Ini
bisa juga kita masukkan dalam ini. Atau misalnya saja gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kelas-kelas yang tadinya mendapatkan privilege, ya, tetapi di dalam perkembangannya kemudian privilege ini dihapus misalnya, ya, misalnya golongan-golongan campuran kulit putih dan pribumi misalnya, ya, yang dulunya mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pribumi, ya, walaupun lebih rendah daripada penjajah misalnya, ya, tapi ketika kemudian terjadi pergerakan perubahan-perubahan yang lebih demokratis, ya, tiba-tiba posisi mereka hilang. Mereka kemudian disamakan dengan golongan pribumi misalnya saja, ya. Dan ini menciptakan ketegangan-ketegangan status, ya, dan menciptakan gerakan-gerakan di antara golongan yang dirugikan ini, ya. Tapi kita lihat di sini bahwa tetap saja, ya, penjelasannya sangat terfokus pada sifat-sifat individual, ya. Kalau di psikologi itu sifat psikologi individual, di dalam psikologi sosial kemudian kita berbicara mengenai penggabungannya, ya, seperti misalnya status sosial, ya, dari orang-orangnya, ya, dari aktor-aktor, ya, di belakang atau yang memimpin atau yang berpartisipasi di dalam gerakan sosial tersebut. Oke. Dengan bagian teori ini selesai, maka kuliah ini juga sebetulnya selesai, ya.